Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Hal tersebut berarti banyak dari penduduk Indonesia yang berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Maka, terdapat potensi besar dalam pemberdayagunaan zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan zakat produktif penyalurannya sebagai tujuan pemberdayaan dengan memberikan bantuan kepada mustahik berupa modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Pengelolaan zakat yang baik dan benar serta pendistribusian yang maksimal memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mustahik. Salah satu contoh dari zakat produktif bisa kita simak pada tayangan yang sudah disediakan. Sampai saya mau bayar zakat fitrah pun saya tidak mampu. Itu sampai sekarang saya kalau ingat, entah dosa entah apa saya nggak tahu. Nama saya Citra Buwanasari, saya sering dipanggil Citra, yang mempunyai usaha kuliner di Nasi Kebuli. Yang tadinya saya jualan kue-kue basah sebulan saya cuma dapat 500. Ini saya saat jualan kebuli 1 bulan pertama itu saya dapat bersih 10 juta. Terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada para muzaki-muzaki yang telah menyisihkan rezekinya berzakat di Basnas. Semoga amal ibadah yang kalian semua lakukan hanya Allah yang bisa membalas. Tetesan air mata kebahagiaan kami adalah jawaban doa-doa dari kalian semua. Teman-teman semua, sungguh luar biasa penyaluran zakat produktif dari Basnas kepada Ibu Citra. Teman-teman, harta yang kita zakatkan tidak akan habis, karena zakat memiliki 2 arti, yaitu dan suci. Yang pertama yaitu berkembang. Jika memberikan zakat kepada orang lain akan berkembang secara spiritual dan material. Kalau secara spiritual jelas Anda berarti lega, nyaman, punya teman. Tapi bisa secara material karena Anda memberikan dia daya beli. Dengan adanya daya beli, perekonomian berkembang dan keuntungan meningkat. Dengan begitu, jangan anggap ketika memberi zakat tidak untung, karena memberi zakat itu akan untung secara kedua yaitu suci. Menyucikan hati sehingga tidak ada dengki, tidak ada iri hati, sehingga bersih hati dan ada suci yang lain. Harta itu suci boleh jadi ketika mengusahakannya ada hal-hal kecil yang mengotori harta itu, dan dengan berzakat dia benar. Garis bawahi, hal kecil jangan lantas berkata dapat harta dari korupsi. Itu tidak bisa dibersihkan. Zakat diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, mungkin sebagian sekarang ini sudah menjadi bagian dari fakir dan miskin. Kalaupun dia belum dalam kedudukan fakir dan miskin tetapi sangat membutuhkan untuk modal kerja, kasihkan kepada dia. Karena pada prinsipnya yang dikehendaki dari zakat itu adalah memberikan peluang kerja bagi yang tidak bekerja karena kekurangan modal. Karena itu lebih baik memberikan modal daripada memberi sedikit-sedikit. Hal itu harus menjadi perhatian kita sehingga semua yang butuh kita berikan sesuai kemampuan kita. Dan kalau mau beri modal, lihat kemampuannya apa dan berapa yang dia butuhkan. Dengan memberi modal, maka diharapkan yang diberi ini dapat berusaha dan berkembang sehingga tahun depan orang tersebut bisa mengeluarkan zakatnya. Dijelaskan bahwa kita dianjurkan memberi yang butuh dan yang dekat. Tapi intinya pada yang butuh karena dekat tapi tidak butuh ya tidak akan diberi. Yang dekat itu bukan hanya dalam pengertian dekat hubungan keluarga, bisa jadi dekat hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan sebangsa. Jadi itu arti dekat.
Kalau semua orang mampu memberi perhatian kepada yang dekat, tidak akan ada orang miskin. Hanya biasa kita mau memberikan atau tidak memberi sama sekali, atau mau memberi orang yang kita kenal saja. Itu sebabnya zakat ada istilah amil. Penyaluran zakat produktif dengan modal usaha yang lebih bermakna karena akan menciptakan mata pencaharian yang bisa mengatasi kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan mereka akan dapat keluar dari kondisi kemiskinan tersebut, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzaki. Zakat produktif tersebut dilakukan dengan melalui dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat mengelola dan membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan adanya zakat ini, masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan yang stabil. Setelah itu, mustahik dapat meningkatkan usaha, dapat meningkatkan usahanya tersebut, maka mustahik dapat mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditanggung. Bukan hanya pemberian modal usaha saja, tetapi mustahik juga memberikan pembinaan. Dengan pembinaan tersebut, mustahik tidak hanya memahami teknik dan kemampuan dalam berwirausaha, tetapi mereka juga diberikan pemahaman dalam mengatasi berbagai masalah yang nanti akan mereka alami di dalamnya, sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kerugian dan juga kebangkrutan terhadap usaha yang dijalankan mustahik. Pembinaan juga diimbangi dengan pendidikan para mustahik. Mereka tidak hanya diberikan pemahaman berwirausaha, tetapi mereka diberikan juga pendidikan agama, sehingga mustahik dapat memahami bahwa mereka juga memiliki kewajiban seorang hamba untuk beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar semaksimal yang mereka bisa. Dengan begitu diharapkan segala praktek yang dilakukan oleh para mustahik terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan oleh agama. Bukan hanya mendapatkan penghasilan yang halal saja, tetapi akan